Hari Pentakosta adalah hari ulang tahun gereja. Mengapa? Karena di Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18, Yesus berkata, akan mendirikan jemaatku, kata Yesus Kristus. Akan itu bukan sekarang, tapi nanti. Kapan itu didirikan? Di saat hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Di saat itulah gereja didirikan. Dikenapilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah dapat kita katakan bahwa hari Pentakosta adalah hari ulang tahun dari gereja, awal gereja berdiri. Dan kita tahu bersama, semuanya ini karena pekerjaan Roh Kudus yang melakukannya, membuat gereja berdiri, membuat jemaat ada, sehingga jika jemaat akan mengalami pertumbuhan rohani, kuncinya juga hanya satu, yaitu melalui Roh Kudus. Roh Kudus menjadi kunci bagi pertumbuhan iman kita semuanya. Jadi kita pun harus belajar untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, agar kerohanian kita ini bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi corona. Ada banyak pesan, ada banyak hal yang terjadi yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Di antaranya adalah dewasa ini ketika kita sedang berjuang menghadapi pandemi corona membutuhkan anak-anak Tuhan yang memiliki kerohanian yang kuat, kerohanian yang dewasa. Kita saat ini membutuhkan bukan makanan-makanan lembek saja, bukan susu, bukan makanan lembek, tetapi kita membutuhkan makanan keras, makanan rohani yang akan membuat kita makin hari makin bertumbuh kerohanian kita. Dan itu hanya bisa terjadi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mengapa demikian? Kita dulunya, sebelum peristiwa luar biasa ini, kita ke gereja, kita datang beribadah, dan kita jadi bersuka cita. Kenapa? Karena disambut oleh penerima tamu dengan senyumnya yang ramah, kita jadi sukacita. Ketika kita mau memuji Tuhan, kita otomatis terdorong untuk lebih segenap hati memuji Tuhan. Kenapa? Karena orang di sekitar kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika ada di gereja, kita dengar firman Tuhan, kita lihat semuanya pada fokus. Otomatis kita juga turut kepengen mau fokus juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang ini, dengan situasi yang terbatas seperti ini, bukankah butuh iman yang kuat? Butuh kedewasaan rohani, sehingga betul sungguh-sungguh Anda mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Anda mau untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lewat sosmed misalnya. Anda bisa sungguh-sungguh, Anda bisa sekadar absen saja, Anda bisa seolah-olah mendengarkan pada acuh tak acuh, lagi ngurus-ngurus sibuk dengan urusan yang lain, tetapi seolah-olah Anda lagi ikut ibadah secara online. Itu semuanya bisa terjadi. Siapa yang bisa mendorong kita? Siapa yang bisa, tanda petik, mengawasi kita untuk menolong kita, mendorong kita untuk maju? Kan sepertinya seolah-olah kita independen, mandiri dengan sendirinya. Nah, kalau kita tidak dewasa rohani, apakah kita sungguh-sungguh masih mau cari Tuhan? Jangan-jangan dulu dengan keadaan seperti dulu aja malas ke gereja, malas berdoa, malas baca Alkitab, apalagi sekarang. Jangan-jangan banyak orang, anak Tuhan berkata, wah kebetulan nih, mumpung gereja lagi tutup, kalau ntar lagi gereja dibuka kan mungkin 50% saja yang masuk. Biarlah saya 50% yang tidak masuk dulu. Biarlah saya mengizinkan orang lain dulu deh, biar mereka dulu lebih diberkati. Seolah-olah rohani, padahal mungkin malas. Nah, saudaraku, dalam pandemi corona seperti ini, kalau kita tidak punya kedewasaan rohani, tidak makan makanan yang keras, tidak dituntun oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan kuat iman kita. Kita akan mengalami kemerosotan iman. Kenapa? Karena kita nggak membuka diri untuk maju, untuk dewasa, untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Pada saat ini, saya mau ingatkan buat kita semuanya. Alkitab pernah bicara bahwa iman itu tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan.
Dan kita masih bersyukur, dulu kita banyak yang menopang, banyak yang menolong. Tetapi ternyata di masa pandemi ini, kita sendirian harus juga berusaha. Ayo, kita ambil kunci dari pertumbuhan rohani kita, yaitu Roh Kudus. Kita harus terbuka untuk hal ini. Nah, pertanyaannya adalah, melalui apa saja Roh Kudus bekerja untuk mendewasakan rohani kita? Sehingga kita tidak perlu lagi mengambil alasan karena masalah waktu, masalah tempat, masalah ada kesempatan atau tidak ada kesempatan. Nggak ada cerita seperti itu. Justru kita belajar dengan cara apa saja Roh Kudus bekerja untuk mendewasakan rohani kita, sehingga dalam segala keadaan kita tetap bertumbuh dalam Tuhan. Bukankah nanti akhirnya yang dicari oleh Tuhan di muka bumi ini, apakah masih ada iman di muka bumi ini? Ayo kita pelihara iman kita. Poin yang pertama, melalui apa saja Roh Kudus bekerja untuk kedewasaan rohani kita? Yang pertama adalah dengan pengajaran kebenaran. Dengan pengajaran kebenaran. Tanpa pengajaran kebenaran, maka engkau tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Mari kita lihat di Yohanes 16 ayat yang ke-13 bagian A. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di sini diingatkan bagi kita bahwa Roh Kudus memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Kita butuh kebenaran. Kebenaran yang ada adalah Alkitab, firman Allah yang tertulis. Tetapi pada waktu kita membaca firman Tuhan yang tertulis ini, apakah kita dapat mengertinya? Kalau engkau mengerti, apakah firman Tuhan ini hanya sebagai pengetahuan rohanimu, ataukah firman Tuhan yang engkau mengerti ini, yang diberikan pengertian oleh Roh Kudus, sungguh-sungguh menjadi pengalaman imanmu, pengalaman rohanimu di tengah-tengah kehidupanmu? Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga makanan rohani itu betul-betul kita nikmati lewat pengalaman hidup kita. Misalkan saat ini, dengan segala hal yang terbatas, di saat pandemi corona, dapat dimaklumi ibadah aja terbatas, ya. Bekerja terbatas, berkarya terbatas, melayani pun terbatas, sekolah terbatas, semuanya terbatas. Kita kan butuh kebenaran dari Tuhan. Tuhan, ya Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan supaya setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus sesuai kebenaran yang sedang terjadi pada saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Harus sesuai dengan kebenaran dari Tuhan. Nah, bagaimana kebenaran Alkitab ini yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan, dapat menjadi pengalaman rohani kita, sehingga kita mampu mengambil keputusan di tengah-tengah situasi yang terbatas ini sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga apapun resiko yang terjadi, engkau mampu untuk melewatinya. Karena sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan koridornya Tuhan. Jadi ayo, bicara tentang pengajaran kebenaran, kita harus pastikan kebenaran itu bukan sebagai pengetahuan rohani, tetapi kebenaran yang diberikan oleh Roh Kudus ini harus menjadi pengalaman rohani kita. Pengalaman rohani itu bukan sekadar Anda berdoa, merasakan hadirat Tuhan dan sebagainya. Bukan hanya seperti itu saja. Bahkan ketika engkau lagi memikul beban hidup, engkau akan merasakan, Tuhan, apa makna rohani buat saya? Engkau akan merasakan bagaimana Roh Kudus menyertaimu, memimpin engkau untuk mengambil keputusan, untuk bertindak. Engkau merasakan kepekaan dari Tuhan. Dalam keadaan susah pun gak masalah. Tetapi justru itu jadi pelajaran rohani untuk lebih peka. Dan membuat rohanimu bertumbuh makin bergantung kepada Tuhan. Jadi indah bukan? Dengan kebenaran firman Tuhan, dengan segala kebenaran, Roh Kudus akan mengajar kita untuk lebih mengalami pertumbuhan rohani. Dan yang kedua, firman Tuhan di sini, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu menggunakan karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama,
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Artinya, setiap orang memiliki karunia Roh Kudus. Roh Kudus memberikan karunia kepada kita menurut firman Tuhan ini. Dan karunia itu harus dipakai dalam pelayanan. Dan kita hanya bisa benar-benar bertumbuh secara rohani jika kita melayani Tuhan. Dan pelayanan itu berdasarkan pimpinan Roh Kudus dan kita mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus ini. Tanya Tuhan, apa karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita? Setiap pribadi, Anda pun punya karunia Roh Kudus. Praktikkan itu untuk pelayanan. Percayalah, Roh Kudus akan membuat engkau mengalami pertumbuhan rohani. Dan yang ketiga, belajar melawan keinginan daging dengan kuasa Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, artinya begini, melawan keinginan daging. Keinginan daging itu yang memproduksi dosa dalam diri kita. Untuk melawan keinginan daging ini, supaya tidak berbuat dosa, bukan dengan kekuatan pikiran. Itu namanya ilmu psikologi. Bukan seperti itu. Tiba-tiba meledak, tuk, Anda akan melakukan dosa. Anda stres, kaget, dan sebagainya. Tapi caranya adalah kita dengan otomatis belajar hidup menurut Roh Kudus, hidup menurut Roh, hidup menurut pimpinan Roh Kudus, otomatis keinginan daging ini akan surut, akan mati. Akan mati. Ayo kita belajar. Hidup oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka otomatis keinginan daging ini akan mati. Tetapi kalau engkau mengembangkan keinginan dagingmu, maka otomatis rohanimu akan tumpul. Nah, pada saat ini, maukah kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan rohani? Kuncinya adalah, ayo, kepenuhan Roh Kudus akan membuat engkau mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Engkau mampu menjalani imanmu dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati.